Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Wijaya Satria Nusantara, NPM 20170051006. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari coding saya, yaitu ADT pada linked list, stack, dan queue. Namun sebelumnya akan saya tunjukkan proses mengoding. Sekarang akan saya jelaskan untuk coding pada tiap file. Yang pertama yaitu coding pada ADT linked list. Jadi di sini saya menggunakan library bits.stdc++.h sehingga tidak perlu menginkludkan library-library umum seperti IOStream, CMath, CString, dan lain-lain. Lalu seperti biasa menggunakan using namespace std supaya tidak perlu menuliskan standar namespace yaitu std berkali-kali. Nah, lalu di sini saya menggunakan dua buah class. Yang pertama yaitu node. Nah, node ini berisikan data dengan tipe data integer dan juga next bertipe datakan pointer node, yang mana akan menunjuk kepada data berikutnya dalam linked list. Lalu yang kedua yaitu class linked list yang mana memiliki satu buah variabel umum yaitu node head yang bertipe data node, yang mana dia akan menjadi data yang berada pada posisi paling depan. Nah, hal ini dikarenakan sifat dari linked list yang mana memiliki memori dinamis namun tidak dapat diakses secara acak. Jadi, untuk mengakses data pada indeks tertentu perlu diketahui alamatnya, yang mana alamatnya terdapat di dalam indeks sebelumnya dan seterusnya sampai dengan indeks pertama, sehingga perlu diketahui letak alamat indeks pertama yaitu head. Berikutnya di sini saya membuat konstruktornya, yaitu memiliki untuk mengatur head menjadi null. Namun sebelumnya kita memberikan alamat dulu ke dalam variabel head supaya alamatnya tidak berubah ketika diakses. Lalu di sini saya menggunakan 6 buah fungsi, yaitu yang pertama isempty, yang mana akan mengecek apakah list tersebut kosong, yang ditandai dengan alamat headnya yang berupa 0. Lalu di sini ada add front yang menambahkan data ke depan. Di sini dilakukan pengecekan dulu apakah dia kosong atau tidak. Jika dia kosong maka langsung saja masukkan datanya menjadi head. Namun jika dia tidak kosong maka datanya akan diletakkan di depan head, yaitu dengan cara mengatur next dari data tersebut ke alamat head, lalu mengganti alamat head dengan alamat data tersebut, yang mana ini sama saja memajukan head sebanyak satu alamat di depannya, mengganti indeks pertama. Lalu ada add back, yang konsepnya tidak jauh berbeda, terutama pada saat list tersebut kosong. Namun jika list tidak kosong,
Maka pertama kita harus mencari satu data di belakang satu data terakhir, yang mana ditandai dengan next-nya yang berupa 0. Lalu data tersebut kita pasangkan next-nya ke dalam temp, yaitu data baru yang akan kita inputkan. Lalu berikutnya ada remove from, yang mana akan membuang data yang berada pada posisi paling depan. Nah, jadi di sini mudah saja, yaitu kita mengganti head menjadi satu data di depan head, yang mana sama saja memindahkan alamatnya dan menghapus alamat dari variabel yang sudah tidak terpakai tadi, yang mana ditampung dalam temp. Lalu remove back konsepnya sama saja seperti remove from, hanya saja kita akan menghapus data pada posisi paling terakhir, sehingga kita perlu mencari data yang berada satu data di depan data terakhir, ditandai dengan next atau dua data setelahnya memiliki alamat 0. Jadi setelah ditemukan satu data di depan data terakhir, maka berikutnya kita hanya perlu mengganti alamat berikutnya menjadi 0, sehingga data terakhir tadi akan tidak dapat diakses lagi. Lalu kita hapus dengan menggunakan variabel tentu. Lalu yang terakhir ada fungsi print node, yang mana akan mencetak semua node yang dimiliki oleh list tertentu. Nah, di sini saya sudah membuat contoh untuk menambahkan 3 buah node ya, yaitu node add front 13, add front 12, dan add back 14, yang mana akan membuat data tersebut ditampilkan dengan urutan 12, 13, 14. Baiklah, mari kita praktikkan saja. Kita compile dan kita run. Baiklah, di sini sudah terlihat datanya. Yang pertama kita menambahkan 13 ke dalam list tersebut, yang mana 13 itu dimasukkan ketika list kosong sehingga tidak akan dipengaruhi oleh posisi tertentu. Lalu kita memasukkan 12 di depan 13, maka posisi 12 akan berada di depan 13, yaitu di depan sini. Lalu kita akan menambahkan 14 di belakang list tersebut, berarti dia akan diletakkan di belakang 13, karena tadi kita sudah memiliki 12 dan 13, kita tambahkan di belakangnya, maka dia akan masuk di sini. Nah, berikutnya kita akan melakukan remove, yaitu remove back dan remove front, lalu menambahkan satu data ke depan dengan menggunakan add front. Kita coba run. Nah, sudah terlihat. Baiklah, tadi kan kita sudah memiliki data 12, 13, 14. Lalu karena dia kita remove back, maka data paling terakhir akan dihilangkan, yaitu 14. 14 sudah dihilangkan. Lalu kita melakukan remove front, yang mana akan membuang data 12. Data 12 dihilangkan, maka akan menyisakan data 13. Lalu kita add front 11, yang mana berarti menambahkan 11 ke depan list. Yang mana apabila dicetak, maka posisi data 11 akan berada di depan data 13 tadi. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan pada presentasi untuk ADT pada stack. Nah, untuk ADT pada stack sendiri, karena menggunakan konsep last in first out atau LIFO, maka kita memiliki data yang akan menyimpan data terakhir yang diinputkan, yaitu disimpan dalam variabel top. Itu akan menyimpan indeks terakhir. Lalu kita menggunakan data max length. Ini akan membuat array data sebanyak max length, yang mana max length di sini kita setel menjadi 100 data. Lalu konstruktornya sendiri, kita akan mengatur nilai top menjadi -1, yang mana berarti tidak ada data satupun yang sudah dimasukkan, yang mana akan digunakan dalam pengecekan isempty. Nah, jadi pada pengecekan isempty, dia akan mengecek apakah stack tersebut kosong, yang mana ditandai dengan top yang bernilai -1. Lalu pada isFull akan mengecek apakah stack tersebut penuh, yang ditandai dengan indeks terakhir adalah max length -1. Sebagai sudah diketahui bahwa karena max length 100 berarti ada 100 data, maka indeks yang digunakan akan bernilai 0 sampai 99. Oleh karena itu, max length -1. Lalu di sini ada push, yang mana akan menambahkan data ke depan.
Jadi mudah saja kita menambahkan nilai 1 ke dalam top. Berarti jika top tadi bernilai 1, maka dia akan menjadi 0. Lalu data 0, kita masukkan nilai berupa data baru tersebut atau new data. Pada pop, nah, seperti konsep yang sudah dijelaskan tadi, yaitu last in first out, maka perintah fungsi pop ini akan membuang data yang berada pada posisi paling atas, yaitu data pada posisi top. Oleh karena itu, kita menampung dulu data pada posisi top ke dalam variabel bantu yang di sini menggunakan temp, yang mana temp akan kita hapus, lalu top akan kita kurangkan 1. Sehingga apabila topnya bernilai 5, maka setelah dilakukan pop, maka topnya akan tersisa 4. Perintah print stack sendiri tidak jauh berbeda dengan perintah print node pada ADT linked list, yaitu dengan cara membaca semua data mulai dari top sampai dengan data pertama yang berada pada posisi paling bawah, lalu mencetaknya dalam urutan dari atas ke bawah. Berikut sudah dibuat ada untuk melakukan push sebanyak 3 kali, yaitu 10, 20, 30. Akan saya coba build dan run untuk melihat apakah berjalan dengan baik. Nah, bisa dilihat, jadi pertama kita push 10, maka 10 akan diletakkan di dalam stack. Lalu kita push 20, maka 20 akan diletakkan di atas 10. Lalu ketika kita push 30, maka 30 akan diletakkan di atas 20. Yang mana apabila kita lakukan perintah pop 1 kali, maka perintah pop tersebut akan membuang data yang berada pada posisi paling atas, yaitu 30. Apabila pop kita lakukan sekali lagi, maka akan menghapus data 20, dan seterusnya, sampai stack tadi kosong, yaitu setelah 10 dibuang. Berikutnya akan dilanjutkan kepada presentasi untuk ADT QU. Nah, untuk ADT QU sendiri tidak jauh berbeda dengan ADT pada stack, hanya saja bedanya untuk QU menggunakan konsep first in first out atau FIFO, yang mana akan membuang data pada posisi paling depan. Yang dimasukkan pertama kali akan dikeluarkan pertama kali. Oleh karena itu, kita menggunakan 2 buah identifier untuk indeksnya, yaitu head dan tail, yang mana head akan digunakan untuk melakukan perintah dqu atau menghapus data, dan tail akan digunakan dalam perintah untuk memasukkan data atau enqueue, dan juga isEmpty dan isFull. Nah, oleh karena itu, pada perintah isEmpty atau mengecek apakah QU itu kosong, ditandai dengan nilai tail yang bernilai -1. Jadi nilai tail pada awal adalah -1. Lalu untuk mengecek apakah QU tersebut penuh, maka dilakukan pengecekan untuk tail sebanyak max length -1. Nah, sama seperti stack tadi, apabila data tersebut penuh, maka indeks yang digunakan akan berada pada indeks 0 sampai indeks 99. Oleh karena itu menggunakan max length -1. Lalu perintah enqueue atau perintah new data ini menggunakan prinsip yang sama seperti stack, yaitu menambahkan nilai tail, lalu memberikan nilai new data ke dalam indeks tail dari array data. Lalu untuk perintah dqu sendiri agak sedikit berbeda dengan stack. Jadi di sini kita menggunakan variable temp untuk menampung data yang akan dihapus, yang mana temp itu akan digunakan untuk menampung data tail. Kenapa kita menggunakan data tail? Karena ketika data yang berada pada posisi paling depan itu digantikan dengan data setelahnya, nah, jadi data i kita gantikan dengan data ke i plus 1, maka indeks 0 akan tergantikan dengan indeks 1 dan seterusnya, sampai dengan indeks 1 indeks di belakang tail akan tergantikan dengan indeks tail, dan indeks tail akan menjadi kosong dan tidak digunakan. Oleh karena itu, data pada indeks tail yang akan kita hapus. Nah, sebelumnya tailnya kita kurangkan 1 supaya tidak ikut terhapus. Lalu kita menghapus temp yang mana mengandung alamat dari data terakhir atau data pada posisi tail. Lalu untuk perintah print sendiri tidak jauh berbeda, namun dia akan mencetak data dari head atau data pertama sampai dengan data tail atau data terakhir. Nah, berikut kita coba praktikkan menggunakan konsep dan inputan yang sama, yaitu 10, 20, 30. Maka bisa dilihat tidak jauh berbeda ya. Namun perbedaannya terletak pada urutannya. Di sini yang dimasukkan pertama kali adalah 10, maka 10 akan berada pada posisi paling depan. 20 dimasukkan, maka 20 akan berada di posisi di belakang 10. 30
30 akan berada pada posisi di belakang 20, yang mana dia akan membentuk antrian. Apabila kita melakukan DQU pertama kali, maka data yang dihapus adalah data paling depan, yaitu 10. Kita tunggu. Nah, data yang dihapus adalah data paling depan, yaitu 10. Lalu apabila kita melakukan DQU satu kali lagi, maka data yang dihapus adalah 20. Lalu apabila kita lakukan DQU satu kali lagi, maka akan menghapus data 30. Namun, setelah data 30 terhapus, apabila kita melakukan DQU satu kali lagi, maka fungsi tidak akan melakukan apapun karena nilai pada percabangannya tidak terpenuhi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.